Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 52. Jika saja kau tahu apa yang sudah dia lakukan, demi mendapatkan hidupnya sekarang dengan mengakui hal yang tidak pernah dia lakukan dulu. Aku yakin kau akan segera membuang dia kembali ke tempat asalnya. Arfan meremat ponsel di tangannya, yang hampir dia berikan kepada Satria untuk menunjukkan sesuatu. Satria menatap layar MacBook di depannya, yang tengah memutar sebuah video lama. Terlihat dari tanggal, bulan dan tahun yang tertera merupakan video dari 10 tahun yang lalu. Di dalam sebuah lift, seorang pria tinggi bersetelan jas rapi baru saja masuk, dan menunggu pintu lift tertutup dengan sendirinya. Tiba-tiba pria tersebut mengulurkan sebelah kakinya, seperti sedang menahan pintu lift agar tak segera tertutup. Tak lama kemudian seorang perempuan berpakaian hitam putih masuk setengah berlari. Setelah tersenyum sambil sedikit menunduk, lalu berdiri di samping pria berjas tersebut. Wajah mereka tampak familiar bagi Satria. Si pria berjas hitam dia kenali sebagai Nicholas, ayahnya yang di dalam video tampak beberapa tahun lebih muda dari sekarang. Sementara si perempuan yang berkemeja putih, memakai rok hitam selutut, dan membawa kain hitam di tangannya. Dia kenali sebagai Sofia yang waktu itu masih remaja belasan tahun. Mereka pernah bertemu? Tanya Satria menoleh ke arah Arfan. Arfan hanya menggendikan kepala ke arah MacBook, membuat Satria kembali memalingkan perhatiannya ke layar itu. Beberapa detik kemudian Nicholas memegangi dadanya, dengan raut wajah terlihat sangat kesakitan. Tangannya menggapai udara sebelum akhirnya diraih Sofia. Yang terhuyung menahan berat tubuh pria tinggi itu, yang hampir terjatuh menimpa lantai lift. Sofia membaringkan tubuh Nikolai di lantai lift, begitu pintu benda persegi itu tertutup. Dengan menggunakan kain hitam di tangannya sebagai alas untuk kepala pria tua tersebut. Perempuan itu berusaha membangunkan Nicholas dengan mengguncang dan menepuk wajahnya. Tapi nihil, Nikolai tetap tak sadarkan diri. Sofia terlihat panik, tapi dia berdiri lalu menekan tombol-tombol hingga pintu lift terbuka lagi. Lalu secara kebetulan, seorang perempuan hendak masuk ke dalam lift, di mana Nicholas sedang tak sadarkan diri. Sofia tampak berbicara dan memohon kepada perempuan itu, lalu dia pergi berlari keluar. Satria beralih memutar video selanjutnya. Tampak perempuan berkemeja putih itu berlarian ke sana kemari, seperti mencari bantuan. Hingga pada video berikutnya Sofia sampai di depan sebuah pintu, yang di sana ada seorang penjaga. Perempuan itu nampak berbicara dengan penjaga pintu, lalu mereka berlari menuju lift di mana Nikolai terbaring tak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian muncul beberapa pria berjas rapi menghampiri, juga beberapa petugas kesehatan yang mengangkat tubuh tinggi Nicholas keluar dari dalam lift. Perempuan yang tadi menunggui Nicholas pun ikut, sementara Sofia menghilang di balik kerumunan. Satria membeku, dia tengah mencerna apa yang baru saja berputar di layar. Dia mengingat kejadian 10 tahun yang lalu, ketika ayahnya ditemukan pingsan di pangkuan Lara. Dirinya tengah berada di ballroom hotel tempat ayahnya pingsan, karena sedang memberikan pidato pengarahan terhadap peserta magang dari luar kota, yang akan disebarkan ke beberapa hotel miliknya di Jakarta. "Via yang menolong ayahku?" Tanya Satria terhenyak. Pikirannya berhamburan, terus mengingat-ingat sebagian yang dia ketahui setelah kejadian itu. Dirinya mengetahui ayahnya tak sadarkan diri ketika pria itu telah dibawa ke rumah sakit, bersama seorang perempuan cantik yang duduk di ruang tunggu. Lara, yang mereka kenali sebagai malaikat penolong bagi Nicholas, yang menjaga pria tua itu saat tak sadarkan diri di lift. Sementara itu di tempat lain, Sofia tertegun, menatap sertifikat rumah yang diserahkan Pak Amir beberapa saat yang lalu. Rumah yang ditempati di awal pernikahannya dengan Satya, yang pria itu sebut sebagai hadiah pernikahan untuknya. Berulang kali perempuan itu menyuruh sang sopir, untuk membawa dan mengembalikan benda tersebut kepada Satria. Namun pria itu tak menurut, dia memohon kepada Sofia untuk menerimanya saja, karena jika tidak maka akan terjadi sesuatu terhadapnya. Menatap surat sertifikat itu, Sofia jadi teringat surat tagihan dari bank yang menunjukkan sisa hutang yang harus dia bayar. Oh, astaga! Kenapa sampai lupa? Gumam Sofia mengacak kepalanya sendiri. Banyak peristiwa yang membuat dirinya melupakan tentang hal ini. Dia beringsut menghampiri lemari, tempat dia menyimpan segala surat berharga, lalu menarik satu surat dari bank. Di sana tertera sisa yang harus dibayarnya.
Sofia kembali terhenyak, ketika dia tiba di ban bermaksud untuk bernegosiasi tentang pembayaran yang sudah terlewat. Pelunasan dari akun bank atas nama Bapak Arfan, 3 hari yang lalu, Bu. Terang seorang customer service menjelaskan. Lalu menyerahkan sertifikat rumah orang tuanya, beserta bukti pelunasannya. Sofia menerimanya dengan tangan bergetar. Sungguh bukan hal yang begitu membahagiakan baginya, menerima hal secara bertubi-tubi seperti ini. Dia tahu, Satria ada di balik semua ini. Tidak mungkin Arfan melakukannya, jika Satria tidak memerintahkan. Entah apa maunya pria itu, ingin menukar harga dirinya dengan harta benda? Sepertinya penghinaan yang dia terima belum cukup. Entah mengapa, Sofia merasa Satria seperti ingin menambah kehinaan lagi bagi dirinya. Padahal jauh sebelum Satria menemukannya, dia terbiasa menjual dirinya kepada pria-pria kesepian demi sejumlah uang. Tapi mengapa kini rasanya seperti terhina, ketika seseorang memberinya hal seperti yang Satria berikan? Seolah sedang membeli harga dirinya, seperti yang pernah dia lakukan dulu. Satria menatap wajah di depannya dengan hati yang berbunga. Perempuan itu mengajak bertemu setelah beberapa minggu tak menanggapi dirinya. Mengetahui Sofia yang telah menyelamatkan ayahnya, membuat tekadnya semakin bulat untuk terus mengikat perempuan itu dengan dirinya. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Sofia memulai pembicaraan. Kini mereka duduk berhadapan di sebuah kafe. "Maksud kamu?" tanya Satria nyungir. "Kamu pikir, aku akan berubah pikiran setelah kamu memberikan semua ini?" ujar Sofia. Dia meletakkan 2 dokumen penting di atas meja. Satria terkekeh. "Kenapa marahmu susah dipulihkan? Jangan mengalihkan pembicaraan," sergah Sofia nyureng. Satria menggeleng. "Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu, tidak berpisah seperti ini." "Sudah aku bilang aku butuh waktu," ujar Sofia. "Tapi sampai kapan?" jawab Satria sendu. Sofia terdiam. "Sampai aku merasa, kalau kamu tidak hanya membutuhkan aku sebagai pelampiasan." Satria kembali menajamkan tatapannya pada mani kecoklatan milik Sofia. "Selama ini kamu merasa aku begitu?" geram Satria nyureng. Sofia kembali terdiam. "Katakan, apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu kembali?" nya Satria berkata lirih. "Kamu tidak harus melakukan apa-apa, dan mungkin sebenarnya kita tidak usah kembali bersama." "Via?" Satria berusaha meraih tangan perempuan itu, namun ditepisnya. "Terima kasih, semua yang kamu lakukan selama ini. Aku bahagia pernah merasakan hidup yang indah dengan kamu. Menerima semua hal luar biasa selama kita bersama, tapi aku tidak bisa menerima ini." ucap Sofia dingin lalu menggeser dokumen ke arah Satria. "Dan aku akan membayar sebisaku untuk yang telah kamu bayarkan ke bank. Ini milikmu, Via. Kamu berhak menerima ini," ucap Satria menggeser kembali dokumen di depannya ke arah Sofia. "Kamu bahkan berhak menerima segala yang aku punya, karena kamu telah..." "Aku tidak pantas," Sofia menyela. "Lagi pula aku tidak membutuhkannya, lebih baik kamu simpan semuanya untuk Lara, dia lebih berhak." Satria mengeratkan rahangnya. "Kalau begitu, buang saja." "Aku tidak butuh," jawab Satria bangkit dari kursinya. "Kamu butuh waktu? Baik aku berikan kamu waktu sebanyak yang kamu butuh. Aku akan membebaskan kamu untuk melakukan apapun, aku akan menjauh seperti yang kamu minta. Tapi aku tidak akan melepaskan ikatan di antara kita. Dan suatu hari nanti, ketika semuanya telah cukup bagimu, aku akan kembali untuk mengambil hakku sebagai suamimu." Terang Satria, berjalan keluar meninggalkan perempuan itu yang masih tertegun. "Andai saja hari itu aku tak bertengkar dengan ayah, karena menolak pergi menggantikannya rapat di tempat lain, dan malah memilih berpidato di aula hotel. Mungkin yang akan bertemu dengan Sofia adalah aku, dan kejadiannya tidak akan sedramatis ini. Kami mungkin sudah bersama dan bahagia. Aku tidak harus terjebak dengan pernikahan aneh, yang seharusnya tidak terjadi." Membayar hutang budi pada orang yang salah, batin Satria, dia meremat rambutnya kuat-kuat-kuat. "Lara, mengapa dirimu berbohong sampai sejauh ini? Menjalani sandiwara hingga bertahun-tahun lamanya. Kamu tega mengakui hal yang bahkan tak sedikit pun kamu lakukan." Satria mengeratkan rahangnya. Ia menahan marah yang menyeruak dari dalam dirinya,
Sejak pertama kali melangkahkan kakinya memasuki rumah sore itu, tampak Lara dan Nicholas tengah bercengkerama di ruang tengah. Sekuat tenaga dia menahan diri, agar tak meledak saat itu juga. Bagaimanapun, ayahnya ada di sana. Dia tak ingin terjadi sesuatu yang buruk kepada pria tua itu. Setelah beberapa bulan sebelumnya, Nicholas mengalami serangan jantung. Akibat keterkejutannya bertemu dengan seseorang yang berhubungan langsung dengan masa lalunya. Dia harus bisa menahan diri. "Kamu sudah pulang?" tanya Lara menyambutnya dengan riang. Masih bisa berpura-pura tak terjadi apapun di antara mereka. Satria tak menyahut, langkah kakinya bahkan tidak berhenti untuk menjawab sapaan istrinya. Dia langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sepertinya kepalanya harus diguyur air dingin, agar bisa sedikit tenang. Suasana makan malam terasa hening seperti biasa. Mereka selalu makan dalam diam, 3 orang dewasa dengan pikirannya sendiri-sendiri. "Lara, aku ingin mendengar ceritamu lagi, tentang peristiwa 10 tahun lalu," ujar Satria memulai percakapan, saat mereka selesai dengan makan malamnya. Segelas air tandas begitu saja dalam satu tegukan. Lara terbatuk, air yang juga tengah diteguknya hampir menyembur keluar dari mulut. "Apa-apa?" tanya Lara, wajah perempuan itu memucat seketika. "Tiba-tiba aku ingin mendengar kamu menceritakan, saat ayah pingsan di lift waktu itu," ujar Satria mengulang kata-katanya. "Itu? Sudah lama sekali, kan?" "Aku lupa," jawab Lara, menggaruk kepalanya yang tak gatal. Matanya melirik suami dan mertuanya secara bergantian. "Oh iya?" gumam Satria menggenggam gelas dengan keras hingga benda itu retak. "Ceritakan bagaimana kamu bisa menemukan ayah pingsan di dalam lift," tanya Satria dengan suaranya rendahnya. "Itu? Aku lupa," tanya Satria menaruh gelas yang hampir pecah tadi. "Apa ayah tidak ingat kejadian itu?" Kini Satria beralih kepada ayahnya. "Bukankah kamu yang mengatakan bahwa aku ditemukan bersama Lara di lift dalam keadaan pingsan?" jawab Nicholas mengerutkan dahi sambil mengingat. Benar, ayah koma selama 2 minggu waktu itu," jawab Satria bergumam. "Apa ayah tidak ingat kejadian sebelum pingsan?" Satria melanjutkan. Nikolai terdiam. Pikiran tuannya meloncat kembali ke kejadian beberapa tahun yang lalu. Ingatanku ini sepertinya sudah tak sebagus dulu. Lagi pula kejadian itu sudah lama, kan? Nikolai menjawab. "Mau aku ingatkan, ayah?" tanya Satria menggeser kursinya ke belakang. "Apakah harus? Apakah ini penting?" tanya Nicholas mengikuti langkah putranya dengan pelan, lalu duduk di sofa dengan nyaman. "Lara," panggil Satria memanggil. "Iya?" Lara terhenyak, perasaannya tidak enak. "Kemarilah, kita mengobrol." Lara menelan ludahnya kasar. "Ceritakan saat pertama kali kamu menemukan ayah." Tita Satria bersandar pada sofa, saat mereka bertiga telah duduk di sofa ruang tengah. Lara menggigit bibirnya keras-keras. "Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu?" "Itu sudah lama sekali, aku sudah." "Ceritakan," ujar Satria setengah berteriak. Waktu itu aku mau keluar dari hotel. Terus aku melihat ayah pingsan," melirik ke arah Nicholas yang tampak serius mendengarkan. "Lalu, aku tidak bisa membangunkan ayah, lalu mereka datang dan membawa ayah keluar dari hotel." "Cerita yang sama, kan?" ujar Satria menyela. Lara mengangguk. "Ceritakan pula tentang seseorang yang berlarian mencari bantuan." Suara Satria kini terdengar dingin dan datar. "Dek, emang maksud kamu?" tanya Lara terhenyak. "Bukankah di sana ada seseorang yang berlari mencari bantuan? Setelah dia menitipkan ayah kepadamu." Jelas Satria, kini dia mencondongkan tubuh ke arah Lara. "Tidak ada," jawab Lara berusaha menyangkal. Walau di kepalanya berkelebat bayangan itu. Ketika dia berjalan menuju lift, seseorang tengah berusaha menyadarkan pria tua yang pingsan. Yang kemudian memohon untuk menjagakan pria tersebut, sementara ia mencari bantuan.
seorang gadis belia yang kini dia kenali sebagai Sofia, rival yang telah berhasil merebut suaminya. Yang tak disangkanya akan bertemu di masa sekarang, setelah berusaha dia tutupi perannya dalam menyelamatkan pria tua yang kini menjadi mertuanya. Benar, ayah tidak ingat kejadian sebelum pingsan di lift itu? Tanya Satria beralih kepada Nicholas, sang ayah yang masih belum mengerti arah pembicaraan anaknya. Dia menggeleng, efek koma selama 2 minggu 10 tahun yang lalu, memang membuat sebagian ingatannya menghilang. Dia bahkan tidak mengingat hal apa yang membuatnya pingsan waktu itu. Satu-satunya yang selalu dia ingat adalah wajah Arini, dan rasa bersalah yang teramat besar karena telah membuat perempuan itu meninggal, dan dia tak bisa menemukan bayinya yang malang. Akan aku ingatkan. Ucap Satria bangkit untuk mengambil MacBook di ruang kerjanya, lalu segera memutar video yang telah sukses memporak-porandakan pikirannya. Membuat dia menyesali segala yang telah terjadi 10 tahun ini. Video pun diputar selama beberapa menit. Tidak. Lara meraih MacBook, bermaksud mematikan video yang sedang berputar. Namun Satria lebih sigap menghalangi. Kenapa? Ada yang aneh? Tanya Satria, mata elangnya menusuk tajam. Tubuh Lara bergetar. Bersambung.